Perkenalkan, nama saya Maria Wanti Pararak. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya mengikuti kuliah profesi guru atau PPG Agama Katolik dalam jabatan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Kini saya tengah menjalani praktek pengalaman lapangan atau PPL sebagai prasyarat uji kinerja dengan nomor pendaftaran 2025417683. Dalam video pembelajaran kali ini, saya menyajikan materi dengan judul Peran Hierarki dalam Gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Jadi, salam. Selamat pagi, silakan duduk. Mari kita dalamkan hati dan pikiran kita satu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menuntun gereja kami. Pada kesempatan ini, kami datang untuk belajar dan merenungkan tentang peran hierarki dalam gereja Katolik, para uskup, imam, dan diakon yang terpilih untuk menjadi gembala bagi gereja. Kiranya melalui pembelajaran ini, kami semakin memahami arti ketaatan, pelayanan, dan kesetiaan pada gereja sebagai tubuh Kristus. Dan sesuatu yang kami pelajari hari ini berkenan dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Anda yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu absen dulu kan? Alvin, Vivian, Novi. Oke, hadir semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai peran hierarki dalam Gereja Katolik. Sebelum lanjut lebih mendalam, terlebih dahulu Ibu Guru bertanya. Ketika kamu berada di sekolah, siapa saja yang memiliki peran penting dalam mengatur dan membimbing kegiatan sekolah? Satu orang. Siapa? Oke. Kepala sekolah, Lagi. wakasek, Nah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan para guru yang ada di sekolah. Itu adalah salah satu contoh orang-orang yang berperan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, menurut kalian diperlukan pemimpin dalam suatu organisasi. Kenapa? Kenapa harus ada pemimpin dalam suatu organisasi? Alvin. Nah, supaya ada yang memimpin atau mengatur dalam sebuah organisasi. Kemudian, menurut kalian, apakah dalam gereja juga ada orang yang memiliki tanggung jawab seperti pemimpin di sekolah atau di rumah? Ada. Ada yang di sekolah itu seperti kepala sekolah, kalau di rumah itu seperti bapak. Nah, kalau di sekolah ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Mereka yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Sedangkan kalau di rumah ada orang tua yang bertanggung jawab dalam keluarga. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan melihat bagaimana struktur, peran, dan fungsi hierarki dalam gereja Katolik. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Coba kalian perhatikan baik-baik, ada dua gambar yang ada di depan. Ada gambar piramida dan lingkaran. Ada gambar piramida, struktur hierarki berbentuk piramida dan struktur hierarki yang berbentuk lingkaran. Sekarang kita akan melihat bagaimana kedua perbedaan ini. Apa yang kalian lihat dari kedua gambar hierarki tersebut dan
Oke, Dita, silakan berdiri. Gambar yang atas piramida dan lingkaran. Perbedaannya, gambar piramida menggambarkan struktur kepemimpinan dari atas ke bawah, sedangkan lingkaran menggambarkan kerjasama. Oke, baik. Tepuk tangan kepada saudara kita. Terima kasih Agnes ya. Yang kedua, menurut kalian bentuk mana yang lebih menunjukkan kerjasama dan mengapa? Siapa yang bisa jawab? Novi, silakan. Lingkaran, karena kalau dilihat dari bentuk gambarnya selalu melakukan rapat atau musyawarah bersama. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Novi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah itu piramida. Nah, bentuk piramida ini menggambarkan susunan hierarki atau kelompok yang memiliki tingkatan-tingkatan kekuasaan atau kewenangan, yaitu dari atas ke bawah. Jadi umat Allah yang di bawah ini tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada perintah dari atas. Mereka selalu menunggu perintah dari atas dan bisa melakukan sesuatu. Di lingkaran kita akan melihat bagaimana struktur hierarki dalam lingkaran. Dalam lingkaran, susunan hierarki atau kelompok yang menggambarkan kesetaraan dan kerjasama antar anggota tanpa menunjukkan tingkatan kekuasaan. Di lingkaran ini, yang menjadi titik kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi sebelum melakukan sesuatu, mereka melakukan musyawarah. Mereka melakukan pertemuan dulu sebelum memutuskan sesuatu. Sedangkan di piramida ini selalu menunggu keputusan dari atas baru bisa melakukan sesuatu. Jadi prosesnya lama. Kalau yang di bawah prosesnya terstruktur. Kalau yang bentuk piramida dalam pengambilan suatu keputusan. Tapi kalau yang bentuk lingkaran ini prosesnya lama karena harus disepakati bersama untuk baru bisa mengambil keputusan. Itu mengenai gambaran struktur hierarki berbentuk piramida dan berbentuk lingkaran. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran yang lebih serius atau lebih dalam, baiknya kita melakukan permainan sebentar. Kita akan bermain tentang siapakah aku. Instruksinya, satu orang perwakilan dari kelompok mewakili kelompoknya untuk maju ke depan, mengambil kertas yang ibu guru sudah sediakan. Lalu tidak boleh dibuka di gambar. Setelah itu silakan maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, balik ke temannya. Siapa? Ya, oke, tepuk tangan kelompok 2. Itu adalah seorang asal atau imam. Sekarang kelompok 2. Begini. Siapa kayak dia? Dia tugasnya apa? Paling tinggi. Oh, tahu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Dan kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Oke, sebelum kita masuk dalam kerja kelompok, di depan dulu ada tampilkan video. Silakan disimak. Hierarki gereja Katolik. Apa sih hierarki itu? Hierarki berarti struktur atau susunan pemimpin gereja. Istilah hierarki berasal dari bahasa Yunani yaitu hierarki yang berarti asal usul suci atau susunan. Dia juga memiliki asal usul kata hierarki. Mengenai penjelasan singkat mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Sekarang untuk mendalami lebih lanjut mengenai hierarki dalam gereja Katolik, kami harus dalam kelompok.
Nah, ini ibu guru akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Jelas toh? Satu orang saja yang menulis. Kalau yang namanya kerja kelompok sudah selesai, tugas selanjutnya pasti adalah presentasikan hasil kelompok. Kita mulai dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan, siapa yang mewakili kelompoknya? Oke, silakan naik. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Panduan kepada yang pertama itu apa itu hierarki gereja Katolik. Di sini kami menjawab yaitu susunan kepemimpinan berdasarkan tugasnya. 2. Buatlah susunan gambar-gambar yang telah disediakan sesuai dengan struktur susunan hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama itu ada paus, ada uskup, imam, dan diakon. Jawabannya masing-masing yaitu paus sebagai pemimpin para uskup yaitu sebagai mempersatukan dan mempertemukan umat, imam yaitu melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi para uskup sebagai pendorong dan organ mereka. Terus yang keempat ada diakon sebagai pembantu uskup tapi tidak mewakilinya. Terus yang terakhir ada apa cara kepemimpinan dalam gereja. Cara kepemimpinan dalam gereja yaitu poin yang pertama, pemimpinan merupakan suatu panggilan khusus di mana cakupan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Poin yang kedua, pemimpinan adalah gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam hati seluruh-nya. Poin yang ketiga, pemimpinan gereja adalah pemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Terus poin yang terakhir adalah pemimpinan hierarki berasal dari Tuhan. Karena sakramen tak bisa diterimanya maka tidak dapat dihabiskan oleh manusia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang kurang tepat bisa ditanyakan. Oke, kelompok yang lain ada yang menanggapi? Yang menanggapi? Ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan lupa terima kasih. Sekarang kelompok 1. Kami nomor 1 apa itu hierarki gereja Katolik. Nomor 1 hierarki gereja Katolik yaitu sebuah struktur gereja dalam persatuan ilahi yang dipercayakan Kristus kepada rasulnya sampai akhir zaman. 3. Siapa saja anggota hierarki? Anggota hierarki terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. 4. Apa yang menjadi tugas utamanya masing-masing? Poin pertama, paus adalah pemimpin para uskup gereja dan seluruh umat. Poin kedua, uskup bertugas di tempat sendiri untuk mempersatukan umat dan mempertemukan umat. Bertugas di parokinya masing-masing untuk melayani umat. Poin keempat, diakon bukan imamat melainkan untuk pelayanan. Nomor 5, apa kepemimpinan dalam gereja? Jawabannya corak kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campuran tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Sekian dari kami. Terima kasih. Kita Oke, itu semua tadi adalah struktur
hierarki kalian sudah bahas sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing tadi. Sekarang kita akan melihat struktur hierarki itu berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Seorang paus yang sudah kita ketahui bahwa dia adalah seorang dia adalah seorang pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Dia berperan sebagai penerus Santo Petrus. Dia adalah penerus Santo Petrus. Kita lihat bagaimana peran dan fungsi paus dalam gereja Katolik ini tadi. Dia adalah pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik sebagai pengajar iman atau biasa dikenal sebagai magisterium. Jadi kalau ditanya apa itu magisterium, magisterium itu adalah semua dokumen yang berisi tentang ajaran iman gereja Katolik. Kemudian paus memiliki tugas utama yaitu menjaga kemurnian ajaran iman dan moral. Ia mengajarkan, menjelaskan dan melindungi ajaran iman agar tidak menyimpang dari ajaran Yesus. Sebagai pengambil keputusan tertinggi, jadi segala sesuatu entah itu di paroki, keuskupan itu sebelum mengambil keputusan yang mungkin sangat penting dalam gereja, kita harus konsultasi dulu ke paus. Sebelum ke paus. Sekarang paus memiliki wewenang dalam pengangkatan uskup. Jadi uskup yang ada di keuskupan itu tidak sembarang diangkat oleh umat Allah. Jadi yang berhak menentukan itu adalah paus. Dia memiliki wewenang untuk itu pengangkatan uskup. Kemudian sebagai penentuan kebijakan gereja. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang ada dalam gereja itu yang berhak menentukan itu adalah paus. Kita menunggu kebijakan dari paus, baru kebijakan itu bisa berjalan. Kemudian serta memberikan keputusan terakhir dalam hal iman dan moral. Jadi paus memiliki wewenang menentukan kebijakan gereja dan memberi keputusan terakhir yang berkaitan dengan iman dan moral. Berkaitan iman dan moral itu berkaitan dengan magisterium. Kemudian simbol yang selalu diwartakan oleh paus itu adalah kesatuan dan perdamaian. Dari semua uskup siapapun itu selalu menunjukkan yang namanya kesatuan dan perdamaian. Kemudian paus menjadi modal dunia menyerukan perdamaian, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Kemudian dia sering menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan menderita. Contohnya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu salah satu paus yang hidupnya sederhana, di mana dia selalu merangkul orang-orang yang miskin dan tertindas. Paus Fransiskus. Dia memberi contoh hidup yang sederhana, lebih mengutamakan mereka yang miskin, menderita dan terlantar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dikatakan bahwa selain menjadi pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik, paus itu berperan juga untuk menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan menderita. Kemudian kita akan melihat bagaimana peran dan fungsi seorang uskup. Uskup itu adalah pemimpin keuskupan gembala bagi paroki. Jadi uskup ini adalah tangan kanannya lagi paus di sebuah keuskupan di mana dia berada. Kemudian peran dan fungsinya. Peran dan fungsi seorang uskup yaitu sebagai gembala dan pemimpin keuskupan mengatur kehidupan pastoral, liturgi pendidikan dan karya sosial gereja. Kemudian menjadi pelayan persatuan yang dimaksud itu adalah menjaga kesatuan antara umat, para imam, dan diakon di keuskupannya. Sekarang duduk tanya dulu. Sulawesi Tenggara masuk dalam keuskupan apa?
persatuan gereja di seluruh dunia, bisa dilihat di dunia. Kemudian kita akan melihat bagaimana seorang imam dan diakon. Siapa itu imam? Gembala umat di paroki, pemimpin liturgi dalam perayaan sakramen. Pemimpin liturgi dalam perayaan sakramen. Ini adalah tugas dan fungsinya seorang imam. Jadi gembala umat di paroki. Dan contohnya yang mana itu menjadi gembala umat di paroki? Menjadi pastor? Dia menjadi pastor paroki di suatu paroki di mana dia ditempatkan. Memimpin liturgi apa saja. Kemudian ada liturgi Eukaristika, perayaan sabda, itu masuk dalam bagian liturgi. Memimpin liturgi dan pelayanan sakramen. Pelayanan sakramen entah itu sakramen orang sakit, perkawinan, baptis, dan sakramen. Diakon membantu Imam dalam pelayanan, khususnya pelayanan dalam pelayanan sosial dan jalan liturgi. Diakon ini bisa memimpin perayaan Eukaristia atau tidak? Ya. Kenapa? Ya, Dia belum ditabiskan menjadi seorang imam. Jadi diakon ini adalah seorang calon imam. Dia baru menerima tabisan untuk menjadi seorang diakon. Belum menerima sakramen tabisan sebagai seorang imam. Jadi dia mempersiapkan diri untuk menjadi imam. Menjadi imam pastor atau romo. Demikian kerja kelompok kita hari ini. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita, khususnya dalam berarti dalam gereja Katolik. Kita untuk semua. Oke, sekarang kita masuk dalam bagian refleksi. Sekarang Ibu Guru mengajak kalian untuk merefleksikan seluruh rangkaian proses pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru minta semua mengambil posisi duduk yang nyaman dan rileks. Mengambil posisi duduk yang nyaman dan rileks sambil mata dipejamkan dan dengarkan arahan dari guru. Mata dipejamkan dengan posisi yang rileks. Apakah proses pembelajaran hari ini mudah atau tidak? Silakan kalian refleksikan dalam hati kalian masing-masing. Apakah proses pembelajaran hari ini dapat saya ikuti dengan baik, dapat saya terima dengan baik atau tidak? Kemudian, apakah dalam proses belajar ini ada bagian-bagian yang kalian rasa sulit? Silahkan kalian refleksikan dalam hati kalian masing-masing. Apakah proses belajar yang saya lalui hari ini dapat saya jalani dengan baik atau saya rasa sulit? Ya, demikianlah proses refleksi kita hari ini. Silahkan makanya dibuka kembali. Semoga melalui proses refleksi hari ini menjadi pedoman atau panduan bagi kita semua, khususnya kalian, bisa menjadi pedoman dalam masa depan, khususnya dalam hidup sehari-hari. Kemudian kita masuk dalam bagian aksi nyata. Apa yang akan kalian buat? Tugas kalian adalah buatlah sebuah tulisan singkat atau gambar atau poster tentang sikapku terhadap pemimpin gereja. Jadi tugasnya di rumah ini dikerja di rumah, minggu depan dikumpulkan untuk ibu nilai supaya ibu tahu apakah kalian
apakah betul proses pembelajaran hari ini atau tidak. Jadi tugasnya dikerja di rumah minggu depan dikumpul. Nah, demikian proses pembelajaran kita hari ini mengenai peran hierarki dalam gereja Katolik. Minggu depan kita akan masuk dalam materi mengenai peran kaum awam dalam gereja Katolik. Hari ini kita belajar hierarki. Sekarang minggu depan kita akan melihat bagaimana perannya kaum awam dalam gereja Katolik. Oke, tugas yang lembaga kerja tadi silakan. Demikian proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan hikmat yang Engkau curahkan selama kami belajar tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Terima kasih atas para pemimpin gereja yang Engkau utus, Paulus, para uskup, Iman dan Yakub, yang dengan setia menuntun umatmu menuju keselamatan. Semoga kami pun dapat meneladan semangat pelayan mereka, rendah hati, taat, dan penuh kasih dalam setiap tindakan kami. Kuatkanlah iman kami agar selalu bersatu dalam persatuan gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik. Kami mohon ya Bapa, semoga hasil pembelajaran hari ini menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab kami terhadap gereja. Semua ini kami doakan dengan lantaran Kristus Tuhan dan Kepala kami. Amin. Terima kasih untuk kita semua.